Akhir-akhir ini kita terutama pecinta sepak bola tentu sering banget dengar yang namanya atau dengar yang namanya kata-kata FIFA pantau Indonesia. Indonesia akan di-ban FIFA. FIFA akan jatuhkan sanksi kalau terjadi kerusuhan. FIFA akan inilah, akan itulah dan lain-lain. Seolah-olah FIFA ini tuh cuma ngawasin Indonesia. Sampai-sampai supporter dilarang away lantaran takut terjadi keributan dan Indonesia disanksi FIFA. Kok sekarang gampang banget ya FIFA ngasih sanksi ke Indonesia? Padahal di liga lain pun banyak tuh supporter rusuh. Contoh di Liga Brazil, Liga Italia, Liga Argentina masih banyak supporter rusuh. Bahkan di Liga Argentina pun ada kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa. Tapi kok nggak kedengeran kata-kata supporter dilarang away di Liga Argentina, dan nggak kedengeran tuh kata-kata Liga Argentina tengah dipantau atau disanksi kalau terjadi kerusuhan lagi, dan supporter masih bebas-bebas aja tuh away. Kenapa di Indonesia seolah-olah jadi bahan ancaman? Kan akhirnya timbul pertanyaan, ini beneran FIFA yang bilang atau ini akal-akalan federasi aja yang kerjasama dengan pemerintah sebab lagi musim kampanye pemilu? Kalau dibilang supporter Indonesianya ini selalu rusuh, di Liga Indonesia mah dari zaman baheula juga udah ada supporter rusuh mah, tapi jarang tuh ada yang namanya supporter dibatasin, apalagi ada yang namanya sistem bubble. Padahal Indonesia ini udah jadi anggota FIFA ini sejak tahun 1952 dan liga kita udah kayak gini sejak pertama digelar juga sejak kayak gini, tapi nggak ada tuh berita soal ancaman dari FIFA. Jackmania sama Viking ribut udah biasa dan udah sering terjadi di liga kita mah, dan supporter ribut udah sering terjadi, tapi nggak ada tuh berita Indonesia disanksi lantaran dua kelompok supporter ini ribut atau supporter ribut dan Indonesia disanksi. Tapi kok sekarang dikit-dikit bawa-bawa nama FIFA? Kalau ada yang bilang ini gara-gara tragedi Kanjuruhan makanya FIFA memantau Indonesia, lah itu gimana dengan yang terjadi di Argentina? Sama-sama ada korban jiwa juga dong. Bagaimana dengan kerusuhan supporter di belahan dunia lain seperti di Peru 1964, Skotlandia 1971, Rusia 1982, Inggris 1985, Belgia 1985, Nepal 1988, Inggris lagi 1989 dan lain-lain. Tapi belum ada satupun imbas tragedi ini negara yang tersebut itu di-banned, dan belum ada yang namanya pembatasan supporter. Kenapa di Indonesia bisa kayak gini? Kami pun gak habis pikir. Kalau dibilang ini lantaran Indonesia itu terlalu dekat dengan FIFA, ya mending gak usah deket dong sama FIFA kalau gitu mah, ya kayak tahun 80-90an gitu. Toh FIFA juga nggak bantu apa-apa kok sama klub, cuma ngasih bantuan sama PSSI, sementara klub yang rugi lantaran sanksi dan denda-denda. Jadi menurut kami apa yang sedang terjadi di Indonesia terutama soal supporter ya, jika ini semua dikaitkan dengan FIFA, mungkin ini nggak sepenuhnya benar. Sebab FIFA itu akan membanet sebuah federasi jika federasi ini cacat hukum dan intervensi pemerintah. Dan FIFA ini nggak pernah ngurusin yang namanya soal kuota supporter dan larangan supporter. Tetap ujung-ujungnya mah lantaran tahun politik, ada orang-orang politik yang berkepentingan. Gelagat politik itu sudah ada di tubuh PSSI, ya ketum PSSI-nya sendiri seorang menteri. Masih seputar laga Persija versus Persib, ada satu momen yang jadi perdebatan, yakni masuknya Reski Fandi di kubu Persija di menit ke-62. Di situs PTLIB, Reski Fandi itu tercatat akumulasi sebab sudah 4 kartu kuning. Tapi kenapa di laga ini Reski masih bisa main? Usut punya usut, dan katanya, dan setelah kami cross check lagi di lawan Dewa United, itu yang terkena kartu kuning bukanlah Reski Fandi tapi Rio Fahmi. Tapi jika benar yang terkena kartu kuning bukan Reski tapi Rio, berarti yang salah siapa dong? Yang salah yang pertama broadcast. Kamera itu harusnya menyorot pas ada pelanggarannya. Siapa yang lakukan pelanggaran? Jangan ini mah yang dilanggar siapa, yang disorot siapa. Main tulis aja tampilkan di layar yang kartu kuning siapa.
Harusnya kan dicek dulu, kan harusnya tanya dulu ke pengawas pertandingan, sebab pengawas pertandingan kan pasti dapat info dari wasit siapa yang kena kartu kuning. Yang kedua yang salah LIB. LIB juga salah, main tulis aja mentang-mentang di layar ada gambar Rizky Fandi kartu kuning. Harusnya cek lagi ke pengawas pertandingan, kan ada catatannya. Yang ketiga yang disalahkan adalah wasit. Ini juga mungkin ada kesalahan wasit. Kenapa habis ngasih kartu nggak ngomong ke pengawas pertandingan? Kan dia pakai earphone buat komunikasi. Entahlah, ribet di Indoma. Semua bisa diatur. Bisa saja emang Rizky Fandi kena kartu kuning tapi diakalin. Oh, itu Rio Fahmi yang kena kartu kuning, bukan Resi. Lah kenapa broadcast gak nayangin kalau kartu kuning Rizky Fandi ini dibatalkan? Intinya apa? Kalau kesalahan seperti ini terulang lagi dan terulang terus, pemain yang terkena kartu kuning bisa dimainkan dengan alasan bukan dia yang kena kartu kuning, kan nantinya akan jadi tudingan. Wah, LIB-nya disogok nih, kan gitu. Tapi ya kalaupun bukan tudingan, LIB disogok nih, ya emang faktanya sogokan itu pastilah diterima LIB dan semua klub juga tahu. Wakanda, Wakanda, Wakanda gitu loh. Kalau nggak kontroversi ya bukan Liga Dagelan namanya. Dari Persija, pelatih Thomas Doll mengaku ada yang sengaja ingin jatuhkan Persija. Hal ini Doll lihat dengan banyaknya Persija dirugikan oleh wasit. Doll mengaku kenapa Persija selalu jarang mendapatkan penalti, tapi pelanggaran selalu lebih banyak ke Persija. Hal ini diungkapkan Doll usai laga lawan Persib. Saya sudah bicara dengan banyak orang sekitar saya. Pada pertandingan sebelumnya kami mengalami situasi kontak. Kami jarang sekali mendapat penalti. Saya tidak tahu, tapi perasaan saya merasa seperti ada seseorang yang memiliki masalah pribadi dengan Persija. Saya tidak tahu mengapa. Ketika saya melihat pertandingan lain, begitu mudah mereka mendapatkan penalti dan kemudian saya membandingkan dengan kondisi kami. Begitu sering, ujar Thomas Doll. Aduh, nggak usah heran Om Doll. Di Wakanda mah ya gitu. Kalau ada tim yang dalam tanda kutip nyusahin PSSI, ya siap-siap aja, dalam tanda kutip ya, disusahin balik. Thomas Doll kan paling vokal nih soal nahan pemain ke timnas, apalagi sempat ribut kan sama PSSI. Jadi ya wajar kalau disusahin lagi sama PSSI. Lawong tim lain yang nggak nyusahin PSSI aja masih disusahin terus kok sama PSSI. Dari Persib Bandung, terlepas dari banyaknya pemain yang mulai tersingkirkan di era Boyan Hodak, terlepas Persib belum 100% performanya membaik, dan terlepas dari segala keputusan kontroversi Boyan Hodak dalam memilih pemain, tapi kami lihat di era Boyan Hodak ada beberapa perubahan yang terjadi di tubuh Persib Bandung. Yang pertama adalah mental. Mental para pemain Persib sedikit demi sedikit mulai terbangun. Terlepas cuma 1 poin yang dibawa Hodak dari Bekasi, tapi di sini kita bisa lihat mental para pemain sudah mulai bagus. Para pemain Persib sudah jarang termakan provokasi yang mengakibatkan kartu, tapi justru pemain Persib sendiri yang lebih sering memprovokasi pemain lawan. Tapi emang masih ada pemain Persib yang gampang diprovokasi oleh lawan. Nah sekarang kita kasih contoh nih, saat Irianto diprovokasi oleh Rio Matsumura. Irianto sama sekali nggak merespon. Ini mental yang bagus. Jadi ada kalanya kita harus protes, tapi ada kalanya pula kita ini harus menahan diri. Sebab dalam pertandingan sepak bola, siapa yang paling kuat mentalnya, dialah yang akan keluar jadi pemenang. Tentunya selain strategi dan gaya main. Yang kedua, sisi pertahanan. Sejak Boyan Hodak masuk, sisi pertahanan Persib mulai membaik. Meskipun jumlah gol yang masuk ke gawang Persib masih tinggi, tapi nggak setinggi sebelum era Boyan Hodak. Sayangnya Hodak ini nggak punya pilihan lain, sebab dirinya hanya diberikan pemain sisa saja. Tapi justru dengan para pemain sisa saja, Hodak sudah bisa merubah sisi pertahanan Persib. Kekurangannya tentu saja transisi dan penyerangan, terutama finishing. Ini yang belum bisa terlalu banyak Boyan Hodak rubah. Ya kembali lagi masalah pilihan pemain itu juga yang agak sulit ya. Yang mau dirubah kayak apa kalau pemainnya itu aja. Dan soal transisi ini pun sulit, sebab para pemain Persib yang ada sudah kebiasa dengan permainan lambat respon dan stamina yang kurang. Jadi kalau ada serangan balik, nah ini yang jadi persoalan para pemain Persib. Sulit balik lagi ke pertahanan, dan jika diadu lari ya kalah. Nah makanya ini akan menarik, akan seperti apa perombakan Boyan Hodak di jendela transfer nanti, jika memang dua masalah ini yang menjadi sorotan utama Boyan Hodak, yakni
transisi, dan finishing. Apakah Hodak akan cari back baru dan striker baru? Dan siapa yang harus dikorbankan? Apakah para pemain seperti Febri, Rezaldi, Erianto, Ajis, dan pemain-pemain lain yang jarang diturunkan akan tersingkir? Jawabannya akan kita lihat nanti di jendela transfer. Tapi menurut kami tetap tak akan banyak yang bisa dirubah. Sebab ini cuma jendela transfer, bukan transfer awal musim. Nyari pemain susah coy. Dari Bali United, kekalahan 2-1 atas PSIS Semarang membuat Semeton Dewata semakin gak respect dengan manajemen Bali United dan Stefano Cugura. Menurut Semeton, udahnya gak ada satupun pemain yang dipanggil ke timnas, di liga pun kacau. Manajemen disalahkan dengan memperpanjang kontrak Teko dan memberi 4 nyawa pada Teko. Menurut Semeton, 4 nyawa yang diberikan pada Teko membuat Teko ini besar kepala. Ya iyalah, Teko mah anteng-anteng aja kan, yang penting nggak 3 kali kalah beruntun. Kalah 2 kali, seri sekali kan masih ada 1 nyawa lagi. Balik lagi nyawanya keempat kan gitu. Jadi kalau kata Teko, nyantai dulu nggak sih? Kan target saya Asia. Soal tak ada satupun pemain yang dipanggil timnas, manajemen Bali United dan Stefano Cugura justru senang. Sebab ini artinya skuad Bali akan tetap full. Tapi berbeda yang dirasakan pendukungnya yang justru merasa malu. Tim yang katanya back to back juara tapi kok nggak ada satupun sumbang pemain ke timnas? Ya kan kami wakil Indonesia di Asia, jadi jangan diambil ya pemain kita, kan kita bela negara juga kan gitu kata manajemen Bali United. Iya kalau menang, kalau kalah. Tapi di balik laga ini, kami menyoroti keputusan kontroversi wasit Thorik Alkatiri yang menurut kami salah ya. Yakni soal pemain Bali United Basim Rasid dilanggar di kotak penalti oleh Wahyu Prastio di menit ke-82. Tapi wasit Thorik Alkatiri yang saat itu posisinya jauh gak menggubris protes para pemain Bali United. Di sini kembali kami katakan, jika tak ada satupun wasit yang benar-benar bagus di liga kita, gak ada. Dan lagi-lagi wasit kita ini masih kental dengan yang namanya segan dengan tuan rumah. I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded.